Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita gabung kembali dalam program Kata None, di mana program ini kita ikut memfasilitasi dari Tribun Timur untuk para UMKM yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ataupun seluruh Indonesia. Sudah 93 episode kita terus berjalan, konsisten, terus membangun fasilitasi dan niat baik kami untuk bagaimana UMKM bisa ada, berdiri tegak, kalaupun syukur-syukur bisa naik kelas. Dalam situasi apapun, UMKM harus menjadi perhatian kita semua, karena dia adalah core building daripada ekonomi kita. Hampir semua kekuatan ekonomi kita tergantung UMKM. Segala macam akan baik jadinya kalau porsi UMKM kita tempatkan sebagaimana mestinya dalam circle kehidupan dan ekonomi kita. Akhirnya kalau UMKM hidup, banyak kita menghidup orang lain. Tidak hanya orang pelaku ekonomi, tetapi hubungan sosial di antara kita akan lebih baik. Hubungan budaya pun akan lebih baik. Budaya bukan hanya sebagai culture, tetapi budaya juga sebagai potensi ekonomi. Malam hari ini kita coba elaborasi hal tersebut dalam Juragan Jas 77. Dia yang dinahodai oleh Pak Musar ini akan memperlihatkan bagaimana bisnis penyewaan baju-baju budaya, bodo, baju jas tutup. Ini yang seperti saya pakai, ini kan gagah nih. Persis bupati, gubernur, gayanya begini, gitu. Sama Ji, kelihatan sama banyaknya uangnya, gitu ya. Kalau standar-standar itu dipakai, dan saya yakin ini semakin bagus kalau kita punya keberpihakan terhadap hal-hal budaya kita. Tetapi mereka punya motivasi dan budayanya lebih kental ya. Mau memodernisasi apapun, culture-nya kalau dia UMKM sini pasti dia ikut dalam tata budaya yang diciptakan oleh leluhur kita. Akhirnya sel-sel kebajikan dari orang-orang dulu itu kita kembangkan terus. Dan salah satu pelestarinya adalah Juragan Jas 77 ini. Namun sebelum kita bicara, saya ingatkan tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Yang belum vaksin, sekarang vaksin. Mumpung gratis, ya, vaksin. Persoalan ada apa perdebatannya, yang penting keselamatan hukum tertinggi bagi kita. Dan saya yakini itu semua berniat baik. Siapa yang mau masuk dalam pandemik ini? Itu. Dan yang paling pertama jaga protokol kesehatan. Saya dengan berdua sudah jaga jarak nih. Terus pakai masker, dan kita semua udah vaksin. Sekarang kita butuh pendekatan-pendekatan. Jangan kalau pandemik ini kita harus selalu samakan perbedaan, cari samanya gitu. Jangan selalu baku gea. Saya lihat ini di media sosial 3 hari ini persoalan pakai jomai diperdebatkan. Woi, kok berdebat, kita yang kena Pak, gitu. Jadi mari kita sama-sama bangun sinergitas untuk menjaga kehidupan kita bersama. Kedepankan itu, baru kedepankan yang lain-lain. Kita akan bicara dengan Pak, saya panggil apa nih?
Pak Mushar ya, Pak Mushar. Saya panggil Pak atau Adik juga bisa. Kalau adik kemudahan, karena saya masih muda bos. Iya. Nah, gitu ya, Pak Mushar. Ya. Gimana nih? Kenapa Anda mau di bisnis baju bodo, jas tutup, dan yang begini penyewaan? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mushar Ahmad Syam. Saya dari 7 bersaudara, Pak. Saya anak paling tua. Oh, saya paling muda. Makanya kita pakai juragan jas 77 karena kami dari 7 bersaudara. Kemudian tepatnya kita dapat tempat di Perintis 7, makanya kita pakai juragan jas 77. Perintis dan kita 7 itu Perintis 7 kemerdekaan 7. Nomor Perintis, rumahnya 7? Nomor rukonya 11, tapi perintis Oh, kemerdekaan. jalannya ya, Iya, jalan Perintis 7. iya. Kemudian kenapa saya melakukan bisnis ini? Karena awal sebelum bisnis ini, Pak, saya seorang perias, atau bahasa kerennya orang sebut sekarang mu'ah. Oh, mu'ah. Iya, saya mu'ah. Kemudian bangsa pasar untuk kedepannya saya lihat ini sudah semakin meningkat. Kebutuhan fashionnya orang mau ke pengantin, mau ke acara pesta semakin meningkat. Makanya saya mencoba untuk membudayakan budaya kita dengan selera orang juga semakin tinggi. Ya, betul, Pak. Jadi butuh betul sekali. rancangan. Butuh rancangan yang berbeda dengan baju bodo didesain lebih modern, lebih apa. Dulu kita jas tutup hitam tok gitu. Ya, betul, Pak. Warna asli sebenarnya hitam tok gitu ya. Dan baju bodo pun warna asli cuma merah kayaknya, Pak, zaman dulu. Dan Zaman putih, dulu merah, putih. Itu semua melambangkan, ada lambang-lambangnya. Ya, Pak. ada simbolisasi. Ya, ada simbolisasi. Mungkin kalau bangsawan mungkin lebih ada warna. Kemudian kalau yang biasa itu mungkin hanya putih saja. Ya, seperti itu. Makanya saya dan adik saya, kebetulan ini bisnis keluarga. Saya dan adik saya yang nomor keempat, Pak, Aksan Ahmad Syam, beserta istrinya Rika Bahriani. Saya coba untuk nonton nggak ini Ahmad? Iya, nonton. sementara nonton. Pak Ahmad, gimana nih? Apa kabar? Makanya saya mencoba bisnis ini, Pak, untuk memperkenalkan mulai dari anak-anak kita yang kecil. Jadi di tempat saya, Pak, mulai dari umur 1 tahun saya sudah bikin jas tutunya dan baju bodonya. Untuk memperkenalkan budayanya kepada anak-anak kita nantinya, bahwa Makassar ada seperti ini. Saya salah satu yang saya apresiasi dari program-program pemerintah kita ya, Pak. Pemerintah kota utamanya yang saya apresiasi satu kayaknya itu Hari itu Kebudayaan di 1 April, Pak. Ya, itu betul. luar biasa. Dan saya berharap itu baru inovasi, bukan itu hunter apa semua itu. Saya berharap di hari-hari lainnya pun kita bisa seperti itu. Contoh di kota lain, di salah satu ibu kota lain, contoh di Denpasar, mungkin ada hari di mana mereka memakai budayanya, Pak. Saya nggak tahu itu. Iya. Yang saya tahu di Makassar. Dan saya berharap Makassar pun seperti itu. Itu bagi Anda yang punya program itu, saya apresiasi ya. Itu luar biasa. Itu pikiran yang beyond gitu. Iya, Pak. Luar Betul, biasa Pak. ke depan, walaupun Betul, Pak. kelihatannya sedikit karena dia budaya lama Ya, itu, tapi itu menjaga karakter bangsa, menjaga karakter budaya kita. Betul. Dan di masa yang akan datang itu sulit. Anda memperkenalkan Hari Budaya itu sampai ke sekolah-sekolah itu luar biasa, dan itu menghidupkan UMKM. Iya. Minimal di hari itu semua baju bodo disewa kan? Iya, dan semua yang bergerak di bidang seperti ini mungkin bisa ikut andil di dalamnya. Itu jengkok kalahkan kayak pikiran itu. Yang lain standar gitu. Terus ya gimana kalau opportunity bisnis ini bagaimana? Peluangnya gitu. Peluangnya sih sangat luar biasa, saya bilang, Pak, karena kebutuhan untuk orang pernikahan sekarang orang lebih banyak menyewa, Pak, berpikir untuk mau jahit baju seragam. Jadi kita memang menyediakan stok di tempat di Juragan Jas ini. Memang kita ada stok beberapa warna yang bisa mereka sewakan untuk keluarga, sepupu, tantenya, dan semuanya, serta omnya. Kita semua lengkap untuk menyediakan itu, Pak. Dan persiapan untuk orang-orang yang mau prawedding kita siapkan semua.
Harusnya ada pra-wedding itu peraturan pemerintah bahwa minimal 1% di wedding itu harus ada budaya Bugis Makassar, betul, Pak. Toraja Mandarnya ya. Betul, Pak. Iya, Betul. harusnya itu aturan. Baru dikasih keluar izin Satgas Covid-nya. Siap. Nah, itu. Atau masker sutra ya, gitu minimal begitu. Saya kalau bicara budaya, mempertahankan budaya, menurut saya itu satu hal yang lompatan tinggi, karena itu nggak gampang orang mempertahankan standar begitu. Terus sudah berapa lama penyewaan? Awalnya kita cuma melalui by online, Pak. Setelah tanggal 7 kemarin saya berinisiatif bersama adik dan ipar saya untuk langsung ada tempat dan langsung produksi barang semuanya. Jadi kita mulai itu di tanggal 7 kemarin, Pak. Serba 7 ya. Dan semuanya ini juga alhamdulillah kerisnya 7. Ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar karena bantuan teman-teman para penjahit kami yang sudah kita ajak untuk berbagi rezeki. Kita semua ajak, Pak, yang tukang jahit yang betul-betul bisa membuat baju bodo dan jas tutup, kita ajak bergabung. Karena niat kami juga untuk sama-sama berbagi rezeki, Pak. Tumbuh bersama, betul. Dan untung bersama. Betul, Pak. Akhirnya bergaul bersama. Amin. Kita tumbuhkan pikiran-pikiran itu luar biasa ya. Itu kecil pikiran itu, tetapi menurut orang ya banyaknya itu cuman biasa, tetapi sebenarnya dampaknya luar biasa. Bayangin Anda hidupin tukang jahit, tukang jahit punya anak, punya istri. Insya Allah, Pak. Itu luar biasa. Terus apa nih yang Anda selain baju bodo, apa perbedaan Juragan Jas 77 ini dibanding kompetitor Anda? Dari segi bahan yang kita gunakan, Pak, dan dari segi jas yang kita buat memang betul-betul asli jas tutu. Kemudian baju bodo asli pun kita sediakan dari yang dulu, Pak, yang masih terbuat dari sutra sampai yang sudah modern seperti di depannya Bapak, tapi masih termasuk sutra juga, Pak, tapi sudah modern. Dan semua bahan-bahannya kita langsung datangkan langsung dari daerah penenun kita di daerah Makassar, betul, Sengkang, Pak. Jadi kita ada kerjasama juga dari para penenun. Iya, yang baju bodo yang dulu-dulu sekali itu ada ya? Ada, Pak, yang dari sutra yang tipis sekali ada. Pemirsa, kalau Anda mau lihat baju bodo asli, ke sini aja. Iya, Pak. Itu kita sudah sulit tuh lihat baju bodo asli. Kita menyediakan untuk orang yang berhijab juga, Pak. Nah, yang berhijab, mau asli, mau berhijab, mau yang modern, betul, Pak. ada semua di Anda ya? Semua di Juragan Jas 77. Nah, yang nggak ada di dia baju bodo yang nggak pakai bahan. Betul. Gitu. Tetapi semua baju bodo mau yang sesuai standar budaya lama gitu ya, sejarah adanya baju bodo sampai yang modern dipersiapkan. Dan umurnya pun ada, Pak. Umur ya? Dari anak kecil umur 1 tahun kita sediakan sampai dewasa. Begitu ya? Siap, pemirsa. Jadi acara ulang tahun anak-anak coba deh pakai baju adat. Ya, akikah pun sudah ada sekarang. Iya, nggak pernah ada ulang tahun pakai baju adat. Betul, ya, Pak. ya. Betul. Coba yang selalu mengaku menjaga martabat bangsa ini ya, itu ya harus implementatif dong ya. Jadi, tapi di pandemik ini gimana? Semakin kesini, alhamdulillah sih, Pak, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa pandemi ini kena Anda enggak? Dibilang kena juga tidak, Pak, karena tetap ada jalan, tetap perkawinan kan tetap jalan, Pak. Iya. Dan dari sana sumber kita semua. Jadi orang sudah malas mungkin untuk pergi ke toko kain dengan berkerumung mencari kain, solusinya kita ada. Ada nggak orang yang sudah pernah mau kawin 3 kali pesan baju bodo? 3 kali, Pak? Iya. Tidak ada, Pak. Kalau 2 kali? Belum ada, Pak. Belum ada. Gitu. Iya, kalau ada 2-3 kali, saya coba-coba kasih tahu, bilang kawin lagi lah supaya bisa begitu ya. Iya. Bedanya kualitas ya. Iya. Kalau dari segi bahan ya, kualitas Anda premium ya. Iya. Menyediakan dari
tematik mulai dari yang lama, Betul Pak. yang asli, Modern dan Islami ya. Betul Pak. Gitu. Kalau inovasi yang Anda lakukan tentu ada orang biasa pesan nih, saya pesan baju bodo yang begini gitu ya. Itu banyak yang kami dapatkan Pak, seperti itu. Contoh seumpamanya dari segi bahan jasnya, terkadang ada customer kita itu bawa langsung ke kita bahan. Saya mau dibuatkan seperti ini. Dan itu sudah kami persiapkan semuanya Pak. Gitu ya? Iya Pak. Anda memberi saran juga? Kita memberi saran juga. Ada standar-standar Anda? Iya betul Pak. Kan kalau tiba-tiba ada yang nyeleneh gitu, Ya. pesan jas tutup lengan pendek, Anda Pasti kita kasih tahu Pak bahwa aslinya jas tutup itu kan panjang. Panjang ya, Iya. gitu. Budayanya Budayanya kalau yang namanya jas tutup panjang Iya, gitu panjang, ya. Pak. Jangan sampai dia minta lengan Kalau pendek. pendek kan namanya safari Pak. Gitu bedanya itu jas tutup dengan yang lengan pendek itu safari. Iya. Kalau jas tutup semuanya ada supporter sepak bola. Iya Pak. Mau pakai nomor di belakangnya bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa, itu bukan Budaya lagi. bukan ya. budaya. Jas tutup lagi ya. Iya bukan jas tutup lagi Pak. Gitu. Terus Anda tetap eksis. Selain dia baju bodoh, apa Anda menyiapkan setting budaya secara, ada orang pesan mau paket nih, saya Iya. dari Terkadang ada Jakarta Iya, betul, mau Pak. kasih kawin anak saya. Iya. Saya terima beres deh. Betul, Gimana? Pak. Bisa? Bisa Pak. Anda bisa menjelaskan apa Iya. itu? Terkadang ada customer datang ke kita, keluarga saya sekian, mau pakai jenis ini, jenis ini. Dia bawa contoh gambar, kami siap membuatkan selama jangka waktu yang dia berikan kepada kami itu kurang lebih 1 bulan Pak, sebelum hari H. Sebelum hari H. Iya. Kita Itu akan dengan persiapkan. diskusi ya? Dengan diskusi Pak. Salah satu fasilitasi yang Anda berikan kepada customer Anda adalah sharing terhadap Betul, Pak. produk Anda ya? Betul Pak. Apalagi pada saat hari H-nya, sebelum hari H kita pasti tanya apalagi kebutuhannya, nanti kita bisa bantu Begitu untuk ya? mencarikan kebutuhan sebelum hari H-nya. Ya. Pemirsa, Juragan Jas 77 ini memberi Anda advice. Jangan berpikir sendiri, udah nggak nyaman berpikir sendiri. Betul, kami siap membantu Pak. Berkolaborasi dengan ahlinya itu lebih penting. Jangan juga asal kawin, Jas. Ada ahli soal baju, serahkan pada Juragan. Dan make up juga kita siap. Make up. Tapi ini kelebihannya dia punya baju bodo dulu loh, dari tempatnya. Itu pakai dupa enggak kasih keluarnya? Enggak sih, Pak. Gitu. Ini berarti beliau Pak Musari ini mengerti tentang seluk-beluk baju bodo dan jas tutup. Karena yang aslinya aja dia punya dari tempatnya. Gitu. Saya nggak punya baju jas tutup. Ya, saya itu jas tutup pembagian. Kalau ada hari jadi gitu. Atau perkawinan ponakan. Betul. Ya kita seragam-seragaman gitu ya. Betul Pak. Dan sekarang itu memang lagi marak Pak untuk acara-acara di Makassar. Iya. Saya juga lihat itu. Iya Pak. Ada kesan dulu jas tutup itu panas ya. Iya, Gimana menurut Anda? Bisa Kalau nggak kita saya pakai kipas angin di dalamnya? Nggak bisa Pak. Gimana tuh? Kalau saya sih pribadi nyaman aja. Nyaman ya? Iya. Karena tergantung bahan kan? Iya. Karena memang kita menggunakan bahan yang betul-betul bagus. Biar customer menggunakan juga bisa lebih nyaman. Pak. Lebih nyaman. Demikian juga baju bodo. Baju bodo. Dan kita menyediakan untuk ukuran big size ya Pak. Jangan takut untuk orang-orang gemuk. Juragan Jas sudah punya ukuran big size. Juragan Jas ini mulai dari anak kecil sampai orang overload ya. Iya, siap Pak. Ada Siap. punya juga. Iya. Adapun kalau tidak cocok di tempat kita Pak, kita siap buatkan. Oh gitu ya. Siap Pak. Oh, customize gitu ya. Iya, custom, baik custom. Ini perangkat-perangkatnya Anda siapkan juga. Ya, Mulai dari apa sih namanya ini songkok pamiringnya, atau orang sebut di sini songkok raca. Ya, songkok raca. Iya, siap semua Pak, sama ikat pinggangnya. Apalagi namanya itu ikat pinggang? Pak beke Pak. Pak beke. Iya Pak bekengnya, kemudian kerisnya kalau untuk yang mau prawedding Pak. Kalau untuk keluarga saya rasa tidak perlu pakai keris lagi. Usah. Seperti Untuk lengkap yang kawin ya. Iya. Kalau yang untuk baju bodo kita lengkap semua Pak, dari kalung genosi batunya
sampai Apa tuh? kolaranya. Geno yang zaman orang bangsawan dulu cuma pakai Pak, zaman dulu. Oh, kalau gitu bangsawan ya? Iya Pak, cuma genosi batu, jadi cuma satu di sini, kemudian ada rantainya, kemudian disusun dengan kolara yang kalung panjang Pak. Oh. Kolar itu yang gimana? Yang bentuknya panjang Pak, kebetulan saya lagi tidak bawa karena... Yang kayak kalung ya? Ya kayak kalung Pak, dia kalung, dia memang kalung dipakai di leher. Itu yang pakai siapa-siapa aja? Perempuannya Pak, Perempuan. untuk yang pakai baju bodoh. Itu menandakan dia bangsawan? Tidak juga Pak, itu menandakan bahwa itu adalah adat Bugis Makassar. Makassar, ya. Betul. Gitu. Wah, luar biasa ini sebenarnya panjang nih. Ya Ini panjang cerita. kamu Sar paham nih. Gitu. Paham benar. Jadi bukan hanya fashion aja. Iya, Pak, Fashion karena- itu menurut saya Iya. ada jati dirinya, Pak. Ya, Gitu. kalau menurut saya Pak, fashion itu sama perempuan seperti ombak dan pantai Pak. Apalagi tuh? Karena fashion dan wanita itu sangat erat hubungannya. Bukan hanya wanita aja, laki-laki pun sekarang sudah mulai fashion Pak. Apanya gitu? Bajunya Pak. Hmm. Dia mau ke pesta pun pasti kalau istrinya cantik nggak mungkin suaminya nggak mau tampan. Oh, gitu ya. Iya Pak. Terus asik nih. Iya. Apalagi hubungannya perempuan laki-laki dengan fashion selain ketampanan, ada nggak jati diri? Dia harus tampil cantik. Makanya kita menyediakan di Juragan Jas itu lengkap dengan make up-nya. Jadi ketika mereka sewa baju di kita, kita sudah siap untuk mempercantik mereka. Pemirsa, biar Anda pakai skincare merek apapun, pakai Mercury atau enggak, tapi kalau fashion Anda salah, ya nggak ada gunanya. Gitu. Jadi kalau Anda pakai produk Juragan itu, pakai fashion Juragan 77 untuk penampilan pergi ke acara-acara formal ya, Betul Pak. budaya, dan kalau Anda Pesta merasa diri keluarga. Anda perfect atau trendsetter, pakai baju adat dong Iya, di Makassar supaya orang betul. lihat, oh gitu. Betul, Pak. Oke, kita baca beberapa komen yang ada. Channel KSM Gacha Live panjang. Sukses selalu untuk Juragan Jas 77. Amin. Kiki Reski Amalia, sukses Juragan Jas 77. Amin. Aksan, sukses terus juragannya. Arif Usman 575, keren dan sukses Juragan Jas 77. Terus berdayakan kebudayaan lokal. Ada tanggapan? Saya rasa semuanya cukup membangun Cukup buat saya, ya. Pak. Ya. Sanofra Tribun Timur, wow keren. Nah, Imas Masburo, titik aja. Ya. Kamila Arif, bagaimana kakak kalau untuk acara wisuda TK dan SD apa juga tersedia baju bodohnya atau jas tutupnya? Saya sudah sediakan Pak. Kayak Untuk gimana tuh? anak SD, anak SD, anak TK kita sudah sediakan semuanya di Juragan Jas 77. Dalam dalam jumlah Dalam banyak. dalam bentuk mau ke asli tradisional ada untuk anak-anak SD dan TK sampai ke modern kita sudah siap. Siapkan. Iya. Sesuai tematik sekolah juga. Oh. Siap Pak. Ya. Yang TK Islami apa boleh juga ya? Boleh Pak, boleh. Supaya nggak dipisahkan antara Iya. budaya dan agama gitu. Agama, betul Pak. Arfa Kamarullah, sukses terus UMKM-nya. Semoga bisa terus melestarikan budaya lokal. Amin. Dean Mega Safitri, mantap Kak Uca. Ada baju bodoh big size? Ya, ada. Ada, Ada, ya? Pak. Kalau big size itu baju bodoh ukuran jumbo, Pak. Saya waktu masih Karena kalau kalau perempuan, Pak, bukan hanya perempuan, laki-laki, lingkar dada sebenarnya itu menandakan, Pak. Kita mulai dari lingkar dada 100 sampai 120, 150 pun ada. Karena ukuran badan orang beda-beda. beda ya. Betul. Kalau baju bodoh berarti ukurannya bukan di LMN gitu ya? Bukan, Pak. Di lingkar dada ya? Betul, Pak. Beda kalau jas tutu, Pak. Kita main di ukuran mulai dari kalau dewasa extra small sampai 2XL. Sampai 3XL malah ada, Pak. Ada Pak ya? Iya, Pak. Di XL siapa yang pakai dia?
sudah gemuk sekali dia. Ya. Dia mungkin sepedanya Nabi Adam. Itu terus apa lagi ya? Kita flashback kepada historinya Juragan Just itu. Waktu pertama kali membuka usaha ini, gimana tantangannya? Kan nggak mungkin langsung sukses kayak hari ini kan? Betul, Pak. Gimana? Coba Anda ceritakan. Tantangannya sebenarnya banyak, Pak. Karena banyaknya kompetitor kita yang lebih hebat daripada kami. Lebih dulu lah. Lebih duluan daripada kami. Kalau lebih hebat kayaknya nggak ada yang lebih hebat dari Anda. Punya nama, punya langganan banyak. Nah, kita pun akan menuju ke situ, Pak. Kita mempersiapkan semuanya dari media promosi sampai mencari kain yang terbaik, sampai mencari tukang jahit dan tukang fayet yang betul-betul kita percaya untuk bisa menyelesaikan keinginan-keinginan kami, untuk bisa kami berikan kepada customer-customer yang akan datang di Juragan Just 77-nya nantinya. Gitu ya? Iya, Pak. Terus siapa yang pertama memulai ini? Bisnis ini, Pak? Ya. Saya sama adik sama ipar, Pak. Anda selalu menyebut adik dan ipar. Iya, Pak. Anda sangat menempatkan dua orang ini spesial banget ya. Bagi saya, Padahal Anda 7 bersaudara. iya, Pak. Karena saya berpikir kalau tidak ada dia, saya tidak bisa semaju sampai hari ini, Pak. Kakak yang lain? Saudara yang Saya lain? tidak ada kakak, Pak. Saya yang paling. Iya, saudara yang lain? Saudara yang lain ada bisnis yang lain juga, Pak. Ya, berarti Anda menempatkan luar biasa ini yang Betul. adik keberapa memang? Dia adik nomor di bawah saya meninggal, Pak, nomor 3, kemudian dia nomor 4. Kebetulan ada nomor 5 juga, tapi kerjanya lain, dia juga mensupport kami di usaha ini. Namanya Akmal Ahmad Syam. Nah, sekarang dia suami istri mensupport Anda. Betul, Pak. Apa ada bentuk supportnya? Dari mulai saya bangun pagi kalau mau ke toko kain, Pak, saya minta diantar mereka semuanya. Terkadang gantian siapa saja yang bisa antar saya. Karena Sampai sejauh begitu ya? iya, Pak. Sampai ke tukang jahit ke pelosok Maros pun saya minta tolong mereka untuk mengantarkan saya. Dia mau gitu? Dia siap, Pak. Karena ini bisnis kami, bisnis keluarga, untuk keluarga kami. Atau Anda memakai kekuasaan sebagai kakak? Tidak ada, Pak, sama sekali. Ikhlas dia? Ikhlas dia, Pak. Dan saya tidak pernah memaksakan untuk itu semua. Yang penting bisnis bersama, bisnis keluarga. Selama ini enjoy aja? Enjoy aja, Pak. Dengan mereka? Enjoy aja, Pak. Apa sih kelebihannya ini? Yang nomor 4 ini? Memang Tidak ada secara kelebihan, Pak. personal, Cuman mungkin lebih dekat aja, Pak. Apa yang membuat Anda dekat? Bertukar pikirannya mungkin nyambung. Berarti cerdas ya? Kalau dibanding kakak yang adik yang lainnya? Semuanya cerdas, Pak. Cuman kalau dia teman bertukar pikirannya mungkin lebih Iya, masuk, tapi Pak. kenapa kalau semua cerdas hanya Anda cuman dengan nomor 4 aja nih? Kenapa? Yang pertama karena memang saya berpikir saatnya lah dia untuk berusaha seperti ini bersama istri. Karena sebelumnya memang sudah berhasil usahanya, Pak. Sangat-sangat berhasil usahanya karena bergerak di bidang ikan. Kemudian dia coba ngomong ke saya kepengen bikin Pengembangan ya, iya, pengembangan usaha. karena awalnya saya cuma mu'a, Pak. Saya cuma menerima make up dari rumah ke rumah. Karena pandemi sekarang pun seperti itu, orang cuma minta kita ke rumah, kita make up, selesai make up kita pulang. Iya. Nah, adek ini berinisiatif mau buat seperti ini, dia datang ngomong ke saya dan saya pun menanggapinya 100%. Ya, Karena saya pikir ini bisnis positif positif ya. dan tidak akan ada matinya sampai kapanpun. Gitu. Iya, Pak. Terus kolaborasinya pernah nggak ada salah pengertian? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Ya dia, saling support ya. Saling support, Pak. Berarti. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dibeli, saya mau. Terus yang paling mengharukan dari antara hubungan Anda berdua itu? Mengharukan, Pak. Iya. Apa yang paling terkesan? Waktu dia bangunin nggak? Waktu dia bangunin pergi menjahit atau apa? Adakah pasti ada momentum di mana itu luar biasa? Yang mengharukan itu, Pak, ketika cari tukang fayet, Pak. Karena daerahnya sangat jauh, itu yang sangat mengharukan. Dan kita pun bersedia untuk mencari itu. Dia sempat mengeluh nggak? Tidak sih, Pak.
Oh, sejauh begitu ya apa nggak perlu? Karena memang adik sudah sering di lapangan. Ada 2 adik itu, adik yang nomor 5 juga pun sudah sering di lapangan. Jadi dia sudah tahu, oh kesini. Dan saya pun memang sebelum jadi MUA sempat menjadi perias pengantin. Jadi sudah tahu di mana harus cari bahan-bahannya yang perlu kita. Iya. Orang tua gimana? Supportnya? Sisa ibu, Pak. Luar biasa supportnya. Luar biasa. Dalam bentuk Doa dan segalanya. doa ya. Ya. Semuanya everything dari ibu ya. Iya betul. Apa yang menandakan Anda punya kelebihan menyayangi ibu itu di dalam bisnis ini? Terkadang kalau ada waktu ibu itu datang ke tempat kami, ikut andil untuk membantu kami. Karena terkadang packingan itu banyak, Pak. Penyewaan itu utamanya kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu banyak. Jadi terkadang kita kewalahan untuk packingan. Karena setiap penyewaan itu, Pak, sudah terpacking rapi seperti ini, kita sudah setrika, sudah dikasih pewangi, dibungkus dengan pasangan sarungnya, siap dipakai. Luar biasa ya. Iya, Biasa kan sembraut aja kita. Enggak, Pak. Sahab itu pun setelah Itu dipulangkan, ibu ikut membantu. ibu ikut membantu. Luar biasa. Adik-adik ikut membantu. Ibu tidak mengharapkan apa-apa dari membantu. Apa. Dia bekerja bersama Anda luar biasa. Betul. Itu Anda perhatikan nggak? Atau Anda biasa-biasa aja? Tetap kita perhatikan, Pak, semuanya. Maksudnya Anda punya apa ya, respon Anda terhadap ibu Anda membantu itu gimana dengan saudara-saudara? Tetap kita bahagiakan ibu, Pak. Apa yang dia butuhkan tetap kita harus. Kita membutuhkan ya, luar biasa. Soalnya saya baru ketemu ibu saya nih. Luar biasa itu. Oke. Sekarang dari visibilis tadi yang kita miliki, punya prospek ke depan yang bagus sekali nggak, dan apakah punya pikiran untuk menambah pengembangan usaha dalam bentuk cabang, reseller, atau apakah? Itu sudah kita pikirkan, Pak, dan bagi siapapun yang mau menjadi seorang reseller atau mau mengembangkan bisnis ini, kepengen bergabung Dulu saya potong, kok Anda kayak berkaca-kaca? Soalnya Bapak tadi cerita ibu. Saya kalau cerita ibu sangat. Kenapa bisa? Karena sayang toh, Pak, sama ibu. Apa yang membuat Anda sayang sekali sama ibu? Cuma satu, Pak, harta saya sisa itu soalnya. Ya, lanjut. Ya. Untuk para reseller yang mau bergabung ke kita, kita siap membantu. Sisa datang ke kita, menyebutkan nominal berapa kesanggupannya untuk bergabung, kami akan siap. Join ya? Join. Kalau perlu kita akan carikan titik baru, Pak. Titik baru di mana dia akan membuka cabang dari Juragan Jas 77. Luar biasa. Ini kesempatan nih, opportunity bagi teman-teman yang mau bergabung dan sevisi dalam peningkatan usaha budaya begini. Dan saya rasa di suasana ketidakpastian ini, kolaborasi sangat penting, kerjasama luar biasa, dan saling memahami. Campur tangan orang lain pun sangat penting, Pak. Kita butuh tidak mungkin. Pintar sendiri, kaya sendiri nggak ada artinya. Betul, Pak. Itu. Iya. Yang penting kita harus membuat ini lebih maju. Betul, Pak. Penting maju sekali, tetapi yang paling penting adalah dia bergerak maju dan maju sekali. Gitu. Terakhir nih, apa closing statement Anda ya terhadap apa saja yang berkaitan dengan produk, terutama bagaimana harapan Anda pada pihak lain, customer, pemerintah, dan yang lain. Nggak apa-apa panjang-panjang, sembari saya minum kopi. Buat para customer, buat para seluruh warga Makassar, baik di Makassar atau orang yang sudah bersuku Bugis Makassar tapi tidak tinggal di Makassar, mencari baju bodo atau ingin jas tutuku, kita siap ada di Juragan Jas 77. Kami siap melayani, kami siap membuatkan sesuai keinginan para pelanggan kami.
Itu harapan kami. Kemudian harapan selanjutnya mungkin untuk pemerintah kota supaya lebih membudayakan kembali, melestarikan kembali budaya kita. Apa yang selama ini mungkin kurang dilirik orang-orang di luar, mungkin untuk lebih dilestarikan lagi dengan adanya mungkin hari di mana satu hari dalam seminggu itu kita memakai baju adat. Itu aja Pak yang saya inginkan. Luar biasa ya. Iya. Di beberapa kabupaten daerah lain itu ada. Iya. Dia memakai, di Malaysia juga ada. Betul. Di Denpasar pun seperti itu. Karena Denpasar, saya sempat di Denpasar 2 tahun Pak. Setiap hari Kamis itu kita pakai baju adat Denpasar. Iya. Di sini masih pakai baju batik atau sutra. Betul, ya. Pak. Itu ada lagi Pak? Sudah itu cukup Pak. Sudah. Iya. Nah, terus kalau kita terakhir nih, kalau mau sewa baju bodo berapa? Kisaran harga kita dari harga 100.000 Pak. Per lembar. Per lembar. Betul. Berapa lama tuh? Maksimal penyewaan 3 hari. Sehari sebelum hari H pakai, kemudian sehari setelah pemakaian kembali. Iya, Pak. Gitu ya. Untuk di luar kota kami akan memberikan kebijaksanaan sekitar 4 hari. Kemudian kita juga ada harga khusus untuk penyewaan seminggu, Pak. Ya. Kalau jas tutup? Jas tutup kita dari kisaran harga 150, Pak. Tapi kita ada spesial selama opening ini untuk pengambilan 6 lembar jas tutup. Kita ada spesial harga dari harga 150 menjadi Rp125.000. 150 menjadi Rp125.000 pengambilan 6 lembar. Ada promo nih, pemirsa yang mau kawin dekat-dekat ini ada promo Pak. nih. Betul. Lebih murah jas tutup kalau 6 lembar. Boleh lah. Orang-orang keluarga sekarang 6 orang itu udah lumayan banyak ya. Betul, sekarang juga kalau beli kain kan mahal Pak. Harga ongkos aja juga sudah mahal. Iya. Ongkos jahit. Nggak repot gitu. Iya Pak. Ya. Udah disetrika lagi, diparfumin. Betul Pak. Ya, gitu ya. Oke, makasih ya Pak Musar. Mudah-mudahan usaha Anda maju dan berkah Ibu kepada dan saudara-saudara Anda mendorong usaha ya keluarga ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan itu menjadi bagian dari ikonik kita sebagai Bugis Makassar Toraja Mandar ya. Oke, pemirsa, itulah tadi, semoga sukses semua usaha yang dilakoni Pak Musar ini dalam Juragan 77. Sebelum saya tutup, saya mau bacakan beberapa postingan. Sukses terus Kakandaku dari Andi Saifullah, Siktur Nurhaliza sukses, Firdayanti sukses selalu Ki Puang Musar. Oh, Puang, ya, udah kok tahu. Gitu. Hartono Pasande sukses terus Kakak Uca, semoga lancar usahanya, amin. Ada WO-nya juga ini. Ya, sementara untuk saat ini kita akan pikirkan untuk arah ke situ. Bisa lah, orang biasa lah. Siapa? Naila, oh iya, ada diskon spesial nggak di PPKM sekarang? Pokoknya selama kita opening kemarin di tanggal 10 sampai ke belakang ini kita masih ada terus diskon, ada harga spesial untuk siapa saja yang datang ke tempat kami. Oke. Nur Fajriani Ririn, baju bodo warna atau model apa yang paling diincar selama ini? Kebanyakan ke baju bodo toko, Pak. Baju bodo toko yang keadat, Pak. Keadat. Baju bodo toko. Emang nanti kalau nikah Nur Fajriani ini pakai baju bodo apa? Nur Fajriani Ririn, saat penyewaan sudah dengan gelang dan aksesoris. Sudah kita siapkan semuanya. Sudah siap semua. Ini orang mau kawin nih. Aksan menyediakan semua dari aksesoris juga. Iya, siap. Udah pernah nih merasakan ya. Itu kebetulan adik Pak yang dibawa komentar. Itu Aksan. teman, ya itu rekan saya. Rekan saya yang spesial ya, betul yang Pak. bisa membuat cemburu yang lain. Semoga tergerak hatinya yang lain Pak untuk bisa membantu dan mensupport. Amin. Oke, tadi kita udah closing, tapi baca posting lanjut lagi. Asik nih kita bicara dengan Pak Musar ya. Tetapi biar bagaimana kita harus akhiri percakapan dengan Pak Musar ini dengan doa kita bersama untuk semua sukses dan sehat selalu dalam suasana pandemik ini. Terus produktif, tapi jangan lupa jaga kesehatan di antara kita semua.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.